Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andini. Saya mahasiswi Sayati Pasaman Barat, PAI semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai menentukan subjek penelitian untuk memilih tugas metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai populasi dan sampel serta penentuan besaran sampel. Di sini saya akan membahas mengenai populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat-sifat. Yang pertama yaitu populasi bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya serta kuantitatif. Yang kedua yaitu populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili populasi. Pengambilan suatu sampel harus sesuai dengan kualitas atau karakteristik suatu populasi. Ada beberapa keuntungan atau manfaat menggunakan sampel dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu penggunaan sampel dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang kedua, hasil penelitian akan lebih akurat dan mendalam. Yang ketiga, teknik sampling yang tepat dan dapat mempermudah proses penelitian. Agar sampel representatif dalam menentukan sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan target populasi. Yang kedua, mendaftarkan seluruh elemen unit populasi. Ketiga yaitu menentukan sumber informasi. Yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel yang akan diambil. Yang kedua yaitu menentukan besaran sampel. Ada 3 kasus yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel. Yang pertama, kasus 1. Apabila ada satu masalah yang akan dicari, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu besarnya varians atau V atau proporsi dalam populasi yaitu P. Kita harus menentukan 4 hal ini, yaitu jumlah sampling unit dalam seluruh populasi. Yang kedua, kesalahan maksimum yang dapat diterima. Yang ketiga, norma variabel. Yang keempat yaitu pengetahuan tentang besarnya varians. Yang B yaitu kasus 2. Apabila dari satu masalah yang ingin diketahui, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata besar keluarga, proporsi keluarga yang memiliki gambaran dan pendapatan keluarga. Di sini ada 3 masalah yang akan dikaji. Maka langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, tentukan masalah serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan masalah. 2 yaitu pikiran besarnya sampel di masing-masing masalah. Yang ketiga, bila besar sampel masing-masing tidak berbeda jauh, sampel yang terbesar dipakai untuk masing-masing masalah. Yang C yaitu kasus 3. Apabila sama sekali tidak ada pengetahuan tentang besarnya varians dari populasi, dalam hal ini, cara yang paling baik untuk mengambil persentase tertentu. Beberapa hal yang dapat dipakai untuk menentukan persentase adalah bila populasi N atau besar, persentase yang kecil saja tidak akan memenuhi syarat. Persentase yang kecil saja telah dapat memenuhi syarat. Yang kedua yaitu besar sampel hendaknya jangan kurang dari 30. Yang B yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling merupakan salah satu krusial dari penelitian sosial. Menurut Margono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampling
yang akan dijadikan sumber-sumber data sebelumnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel yaitu menentukan populasi, 2. Mencari data akurat unit populasi, 3. Memilih sampel yang representatif, yang keempat yaitu menentukan jumlah sampel yang memadai. Teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu teknik pengambilan sampel pertama yaitu adalah probability sampling, dan yang kedua yang non-probability. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang B yaitu non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi yaitu sampling sistematis, kedua yaitu sampling auto, yang ketiga sampling insidental, yang keempat sampling purposive, yang kelima sampel jenuh, yang keenam yaitu global sampling. Tujuan pengambilan sampel menurut para ahli adalah mengurangi jumlah atau orang yang akan diteliti. Yang kedua, membuat kesimpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga yaitu menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.